Selamat pagi, House of Grace! Woo! Welcome back to another online Sunday service. Kita bersyukur sekali kita bisa beribadah bersama. Walaupun masih online, tetapi kita percaya kasih Tuhan tidak ada batasnya. Amin. So wherever you are right now, whether you're at home, we believe that God's love is more than enough. So feel free to stand up. Just feel comfortable wherever you are. We're going to worship God together. Let's pray before we start. Dear Heavenly Father, thank you so much, Lord, for your amazing grace and your superabounding love and peace for all of us, Lord. We are excited as we are going to start the service. We believe that your presence is always with us, Lord. Thank you, Father. In Christ's name we pray. And everybody say, Amen. Sama-sama kita tepuk tangan puji Tuhan. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa.
bore my grief and carried all my pain. His stripe has made me whole. Seated in Christ, my fears are faded. He has the final say. Jesus has the final say. Jesus has the final say. As He is, so are we. The resurrection life is in me. As He is, so are we. The resurrected Christ lives in me. The resurrected Christ lives in me. Oh, we believe in the power of the Oh, we thank you as you were so able, the Your name is holy, from earth to heaven. Your grace and truth declare through every generation. Your word is spoken, the wind is shaken. The blind shall see them, the captives set free. Your name is holy, from earth to heaven. Your grace and truth declare through every generation. Your word is spoken, the wind is shaken. The blind shall see it, the captives set free. As He is, so are we. The resurrection life within me. As He is, so are we. The resurrected Christ lives in me. The resurrected Christ lives in me. Oh, the resurrected Christ lives in me. Thank you, Lord Jesus. How great is your love, Lord. There's never been a God like you. We exalt your name. Sing this together, church. There has never been. Thank you, Father God. There is no one like you. There has never been, there will never be a God like you, a love so true. There has never been, there will never be a God like you, a love so true. There has never been, there will never be a God like you.
Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu ya Tuhan dan pertolongan-Mu bagi kami semua. Engkau memberkati kami ya Tuhan, Engkau yang selalu menjaga kami, Engkau yang selalu menolong kami di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat siang semuanya. Yang topik yang saya sampaikan ini adalah judulnya apakah yang mempesona kita? Ya, apakah yang apakah yang mempesona kita? Jadi di slide berikutnya kita lihat di Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelitah tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi di sini firman ini berkata, cuma ada dua jenis mata. Mata baik atau mata jahat. Yang mempunyai mata baik, hidupnya diberkati dengan terang. Yang matanya jahat, berada di dalam kegelapan. Ya. Nah, apakah yang mata baik dan apakah yang mata yang jahat? Ya. Bukan yang dilihat, tapi bukan hal-hal di luar itu, tapi di sini disebut yang baik atau yang jahat itu adalah mata kita sendiri. Jadi yang mempesona hal-hal yang terpesona pada hal-hal yang salah, itu namanya mata yang jahat. Yang terpesona pada hal-hal yang baik, itu adalah mata yang baik. Jadi semuanya tergantung pada diri kita, yaitu mata kita. Dan sebetulnya dari diri kita semua sendiri, itu yang paling penting adalah mata kita. Oke? Jadi apa ya mata yang baik dan apa mata yang jahat? Mari kita lihat di kejadian dari awal. Yaitu ada dua hal, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di ayat 9 dikatakan, di kejadian 2 ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi semua pohon itu baik. Ya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon tentang yang baik, tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di sini dikatakan, Tuhan meletakkan pohon kehidupan itu adanya di tengah-tengah taman. Ya, jadi Tuhan itu ingin kita itu melihat, berfokus pada pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan adalah tidak lain dari Tuhan yang memberikan kehidupan bagi manusia. Ya. Dan Tuhan ingin kita terpesona atau melihat itu sebagai yang di tengah hidup kita. Yang utama yang di tengah hidup kita. Ya. Dan pohon-pohon yang lain termasuk pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu dikatakan tidak di tengah taman. Yang di tengah taman itu cuma satu ya. Yang namanya tengah-tengah itu hanya satu. Pohon kehidupan. Yang lainnya itu tidak di tengah. Ya. Jadi pohon pengetahuan termasuk pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tidak di tengah taman. Yang di tengah taman hanya satu. Pohon kehidupan. Artinya hati Tuhan adalah untuk kita tahu bahwa Dia yang memberikan kehidupan bagi manusia. Ya, di slide berikutnya. Ya, sekarang kita lihat mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa yang terjadi? Di Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, iblis itu tidak berkata pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu ada di tengah taman. Ya, cuman iblis berbicara pada Hawa dan Hawa sendiri yang melihat seakan-akan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ada di tengah-tengah taman. Padahal
pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu tidak ada di tengah-tengah tawan. Tidak ada di tengah-tengah taman. Kenapa hal itu terjadi? Itu karena Hawa terpesona dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan yang baik dan jahat itu sering atau hampir semua manusia itu terpesona dengan itu. Dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan. Semua pengetahuan menyatakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Dan Hawa terpesona. Jadi mata Hawa itu melihat, terfokus dan melihat dan terpesona pada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Slide berikutnya. Apakah yang terjadi bagi mereka yang terpesona pada pengetahuan yang baik dan yang jahat, seperti Hawa? Apakah yang terjadi bagi mereka yang terpesona? Lihat apa yang terjadi. Ya, di Kejadian 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Ya. Dan dikatakan di ayat ini, ular, iblis, ular itu paling cerdik, paling pintar. Ya. Pintar dalam apa? Paling pandai dalam pengetahuan yang baik dan yang jahat. Orang yang pandai mengerti mana yang baik, mana yang jahat. Pengetahuan. Dan ular itu pandai, cerdik di situ. Mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Dan Hawa berbicara kepada ular itu. Ya. Hawa memiliki Tuhan. Adam dan Hawa memiliki Tuhan, tapi Hawa berbicara pada ular itu. Kenapa? Karena Hawa terpesona pada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka yang terpesona pada pengetahuan yang baik dan jahat akan menjadi suka mendengarkan orang lain yang dianggap ahli dalam pengetahuan yang baik dan yang jahat. Orang yang suka pengetahuan yang baik dan jahat akan menjadi suka mendengarkan ajaran-ajaran dari orang-orang yang dianggap ahli dalam pengetahuan yang baik dan jahat. Dan tidak sadar, pada waktu hal itu terjadi, orang tersebut seperti Hawa melupakan atau meninggalkan kasih Tuhan. Ya, hati-hati. Yang terpesona pada pengetahuan yang baik dan jahat akan mencari guru-guru yang dianggap ahli dalam pengetahuan yang baik dan jahat. Yang terpesona pada pengetahuan yang baik dan jahat akan mencari ilmu tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Yang terpesona pada pengetahuan yang baik dan jahat akan mencari teologi yang dianggap bisa membantu untuk mereka mengerti pengetahuan yang baik dan yang jahat. Seperti Hawa, mencari ular atau mendengarkan ular yang paling cerdik. Ya, itu yang terjadi. Dimulai dari matanya Hawa. Oke? Berikutnya. Apa yang dikatakan ular itu? Di Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, yang suka mendengarkan ajaran tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, akhirnya akan tertipu oleh ajaran tersebut. Seperti Hawa. Kita tahu Hawa jatuh. Jadi yang jatuh dalam dosa. Jadi yang suka mendengarkan ajaran, kelihatannya bagus ya, suka belajar ya. Suka belajar. Belajar apa? Belajar dari yang salah. Pengetahuan yang baik dan jahat tersebut akhirnya akan tertipu. Ya, jangan pikir orang belajar tuh dapat semua. Kalau you belajar dari yang baik, kau dapat yang baik. Kalau kau belajar dari yang salah, kau akan dapat yang salah. Ya.
Yang terpesona pada hal yang salah akan dapatkan yang salah. Dan ini yang dilihat. Jadi Hawa itu tertipu. Jadi yang diajarkan oleh iblis yang jago dalam pengetahuan yang baik dan jahat, itu adalah tipu-tipu dan kesalahan. Ajaran-ajaran yang salah. Oke? Ya, kita lihat lalu di ayat 6. Di slide berikutnya. Tetap perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suami pun memakannya. Perempuan itu melihat, pertama, buah itu baik untuk dimakan. Kedua, cantik atau sedap kelihatannya. Dan ketiga, itu memberi pengertian. Pengetahuan yang baik dan jahat dianggap oleh manusia, yaitu dimulai oleh Hawa, itu satu, baik untuk dimakan. Jadi, memberi kekuatan. Yang kedua, bisa membuat kecantikan atau kelihatannya cantik, indah. Yang ketiga, memberi hikmat atau pengertian. Ya, dilihatnya seperti itu. Ya, dan ya, yang suka mendengarkan ajaran tentang pengetahuan yang baik dan jahat, itu akhirnya akan tertipu. Kenapa tertipu? Karena mereka akan melihat bahwa berkat Tuhan itu datangnya dari pengetahuan yang baik dan jahat, berkat Tuhan itu datangnya dari manusia yang bekerja atau bekerja melakukan yang dia pandang baik dan jahat. Dan melupakan bahwa berkat Tuhan itu ya datangnya dari Tuhan. Berkat Tuhan itu datangnya dari Tuhan yang mengasihi. Bukan dari usaha manusia berdasarkan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi, yang suka mendengarkan ajaran pengetahuan yang baik dan jahat, itu akhirnya akan tertipu. Tertipu di mana? Tertipu karena meninggalkan kasih Tuhan dan masuk ke dalam pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, seperti itu. Dan di slide berikutnya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Yang bergantung pada pengetahuan yang baik dan jahat, yang suka mendengarkan ajaran tersebut, akhirnya akan terkontaminasi. Dan setelah terkontaminasi, dia akan mengkontaminasi keluarganya atau orang di sekelilingnya, terutama keluarganya. Jadi keburukan yang dia dapat, yang dia dengar dari ajaran tersebut, yang dia tidak ketahui bahwa itu buruk, itu mengkontaminasi dia, pertama. Yang kedua, mengkontaminasi keluarganya. Jadi keburukan itu menyebar. Ya, itu yang terjadi. Dari pengetahuan yang baik dan jahat. Oke? Lalu di slide berikutnya. Pada saat Hawa terkontaminasi dan Adam terkontaminasi oleh buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, apa yang terjadi? Di ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Itulah tipuan dari pengetahuan yang baik dan jahat. Ajaran pengetahuan yang baik dan jahat seakan-akan membawa berkat. Tetapi pada waktu orang itu menerima itu, orang itu akan sadar bahwa pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu juga membawa kutukan. Itulah tipuannya. Ada berkat, ada kutuk. Di dalam pengajaran atau pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada berkat. Itu yang tadinya Hawa dan lihat. Berkatnya memang ada. Sedap untuk dimakan, sedap kelihatannya, baik untuk dimakan, sedap untuk kelihatannya, dan baik untuk pengertian. Berkatnya memang ada. Tetapi tipuannya di sini, ada kutukan.
dan yang terkontaminasi telah dikutuk oleh yang pengetahuan baik dan jahat tadi. Langsung terbuka matanya bahwa mereka berdua sudah sadar bahwa mereka itu telanjang. Lalu mereka membuat cawat. Otomatis. Jadi yang terkontaminasi oleh pengetahuan tentang yang baik dan jahat akan terobsesi dengan kekudusan dan dosa. Jadi kalau hari ini kita melihat banyak pengajar-pengajar yang terobsesi dan mengajarkan mengenai dosa, kekudusan dan dosa, bagaimana untuk jadi kudus, dan bagaimana bahwa Tuhan tuh suka menghukum yang berdosa dan segala macam. Ketahuilah itulah hasil dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa langsung terbuka matanya dan langsung dia telanjang, dia tahu dia berdosa. Dan mereka mencoba untuk menjadi tidak berdosa dengan cara membuat cawat dari daun pohon ara. Daun pohon ara, daunnya itu dari Tuhan ya. Pohon ara dari Tuhan, daunnya dari Tuhan. Mereka buat jadi cawat untuk melindungi, supaya jadi pakaian. Dan itulah yang terkontaminasi oleh pengetahuan yang baik dan jahat. Seluruh manusia, ya, itu akan terobsesi dengan dosa dan bagaimana menjadi kudus dengan cara diri sendiri, dengan cara agamawi, dengan setaat sebaik mungkin. Sebaik mungkinnya manusia itu pasti tetap jahat ya. Dan membuat formula-formula teologi agamawi. Untuk manusia bisa menjadi kudus, manusia yang berdosa bisa menjadi tidak berdosa, atau yang sudah selamat bisa menjadi lebih baik dengan formula agamawi. STT, teologi pertama adalah didirikan oleh Adam dan Hawa. Yaitu dengan membuat cawat. Dari daun pohon ara, dari ciptaan Tuhan. Mereka ubah untuk menggantikan Tuhan. Membuat formula untuk membuat diri sendiri menjadi bersih. Formula agamawi, formula teologi agamawi. Inilah lahirnya sekolah tinggi teologi di dunia. Di Kejadian 3. Ya? Oke, kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Ayat 8. Setelah sudah membuat dengan daun pohon ara ya, dan buat cawat. Apakah itu cukup? Tidak. Ayat 8. Ketika mereka, yaitu Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan, Allah yang berjalan-jalan dan taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Itulah ajaran agamawi teologi. Ajarannya kelihatannya bagus, tapi mereka tahu tetap mereka masih berdosa. Mereka tidak cukup. Mereka berdoa 20 jam per hari, mereka tahu belum 24 jam. Mereka berdoa 100 hari dalam setahun, mereka tahu belum 365 hari dalam setahun. Masih perlu bersembunyi. Bersembunyi di mana? Di Alkitab bilangnya, di belakang pohon-pohon ciptaan Tuhan. Pohon-pohon berkat ciptaan Tuhan. Yang terkontaminasi pada pengetahuan baik dan jahat akan melihat Tuhan sebagai Tuhan yang suka menghukum. Karena itu mereka takut. Lalu mereka bersembunyi di belakang pemberian berkat-berkat Tuhan. Pohon-pohon berkat Tuhan. Ada yang namanya teologi kemakmuran. Ada yang namanya teologi kesembuhan. Semuanya dari Tuhan. Kemakmuran tidak apa-apa, itu baik. Kesembuhan itu baik. Tapi jangan bersembunyi di belakang itu. Itulah Adam Hawa yang jatuh dalam dosa. Pohon-pohon di taman. Berkat Tuhan diubah untuk menjadi menggantikan Tuhan. Itu yang Adam dan Hawa lakukan. Agamawi itu sukanya begitu. Daun pohon ara diubah
untuk menggantikan Tuhan. Pohon-pohon di taman diubah untuk menggantikan Tuhan. Pohon pengetahuan baik dan jahat diubah untuk menggantikan Tuhan. Itulah yang namanya kejatuhan manusia. Ya, semua dari Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Daun pohon ara dari Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Pohon pengetahuan baik dan jahat dari Tuhan. Tetapi bukan Tuhan. Pohon-pohon berkat yang lain termasuk kemakmuran, kesembuhan, dan seterusnya. Dari Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Tahu ya bedanya? Ya, kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Di ayat 9, apa yang Tuhan lakukan? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Di manakah engkau? Adam dan Hawa bersembunyi dipanggil. Di manakah engkau? Tuhan yang datang kepada Adam dan Hawa yang bersembunyi. Di manakah engkau? Waktu Tuhan berbicara itu, Tuhan berada di depannya, Adam dan Hawa. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi yang Tuhan, lihat nih Tuhan. Mana hukuman Tuhan? Tuhan tuh cari Adam dan Hawa. Tuhan tuh tidak meninggalkan Adam dan Hawa. Tuhan tetap mengasihi Adam dan Hawa yang meninggalkan dia. Dan Tuhan tuh melihat, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Tuhan melihat Adam dan Hawa adalah korban dari kesalahan. Siapakah yang membuat kau jatuh? Ngerti nggak? Tuhan mencari siapa? Karena kau tuh korban. Itu hati Tuhan. Nggak nyalain manusia. Melihat manusia yang meninggalkan dia sebagai korban kebodohan atau ketidaktahuan manusia. Sebagai korban dari orang-orang jahat, yaitu iblis. Tuhan tuh melihat manusia sebagai korban. Itulah kasih. Tuhan tuh bukan mau orang yang dilihat, Tuhan melihat manusia sebagai korban. Yang dilihat sebagai korban itu butuh ditolong, bukan untuk dihakimi. Untuk ditolong. Ya? Seperti itu. Itulah kasih Tuhan. Ya, lalu di saat berikutnya, manusia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, lalu kumakan. Yang bergantung, yang terkontaminasi terhadap pengetahuan yang baik dan jahat akan melakukan hal ini. Perempuan yang tahu tempatkan di sisiku, yang bergantung pada pengetahuan yang baik dan jahat, berubah, orang tersebut akan berubah. Lalu akan melihat Tuhan. Seakan-akan Tuhan yang suka memberi pencobaan dalam hidup. Itulah yang Adam katakan kepada Tuhan. Tuhan, perempuan itu kan kau yang kasih kepada saya. Kau kasih itu kan sebagai pencobaan buat saya. Tuh, menuduh Tuhan seperti itu. Teologi itu yang langsung keluar di otaknya Adam dan Hawa. Menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang memberi pencobaan dan yang jatuh karena itu karena Tuhan yang buat jatuh karena dikasih pencobaan. Langsung Adam menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang mencobai manusia. Jadi kalau ada teologi bilang bahwa Tuhan yang memberi pencobaan, ini awalnya, ini sekolah teologi pertama. Konsepnya bukan dari sekolah teologi yang sekarang, itu mereka korban semua. Penciptanya ini, Tuhan memberi pencobaan kepada manusia. Seperti Adam berkata, Tuhan, kau yang mencobakan aku dengan memberikan wanita ini. Ya, dari awal. Seperti itu. Ya. Yang bergantung pada pengetahuan baik dan jahat akan melihat Tuhan. Seakan-akan
Tentunya tidak demikian. Sebagai Tuhan yang suka memberi pencobaan dalam hidup. Wanita, perempuan diberikan pada Adam sebagai berkat, bukan sebagai pencobaan. Penolong sebagai berkat, bukan sebagai pencobaan. Tapi Adam yang terkena pengetahuan baik dan jahat, langsung melihat, Tuhan, kau berikan wanita untuk mencobaiku. Ya, ini gurunya, ini PhD-nya sekolah teologi dari zaman dulu. Udah ciptain teologi kayak begini. Di Kejadian. Ya. Lihat berikutnya. Manusia menjawab, perempuan yang kata, dia memberi dari buah pohon itu lalu kepadaku maka aku makan. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memerdekakan aku, maka aku makan. Lihat, Adam dan Hawa, dua-duanya. Yang bergantung pada, yang sudah terkontaminasi dan sekarang bergantung pada pengetahuan yang baik dan jahat. Itu menjadi suka menyalahkan dan menghakimi orang lain. Ya? Nih, hakim-hakim di dunia ini lahir dari sini semua nih. Pakai pengetahuan yang baik dan jahat. Suka menyalahkan dan menghakimi. Ya, teologi yang suka menyalahkan dan menghakimi. Nih, lahirnya di sini. Suka langsung. Adam menyalahkan Hawa. Menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Tuh. Suka menyalahkan dan menghakimi orang lain. Ya, yang Tuhan berikan Adam dan Hawa saling mengasihi. Jadinya kayak begini. Menjadi saling menghakimi dan saling menyalahkan. Jadi kalau lihat ya, yang sering nyalain agamawi, seluruh jenis agama sering nyalain, nih lahirnya, nih penciptanya. Ini guru besar agamawi. Namanya Adam dan Hawa. Ya. Lalu ayat 14. Di slide berikutnya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Ya, lihat ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan kepada, apa yang Tuhan katakan kepada ular? Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang dan hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah engkau akan makan seumur hidup. Yang bergantung pada pengetahuan yang baik dan jahat, hukum Taurat, akan menderita seumur hidup. Yang mengutuk dan yang habisin dan hancurkan iblis sampai habis adalah hukum Taurat. Karena iblis juga pemakai yang paling cerdik, memakai pengetahuan yang baik dan jahat. Dan yang pertama yang dihakimi oleh pengetahuan yang baik dan jahat yang dipegang oleh iblis adalah iblis sendiri. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Karena jadi kalau saya mau rephrase, karena engkau bergantung pada pengetahuan yang baik dan jahat, terkutuklah engkau oleh pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan kau akan menderita seumur hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Yang bergantung pada pengetahuan yang baik dan jahat, seperti iblis, akan menderita seumur hidup. Jangan main-main dengan agamawi. Bukan Tuhan mengutuk. Mereka mengutuk menjadi menderita. Ya, itu yang pertama. Tuhan bukain konsekuensi dari yang bergantung pada agamawi, pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu, di slide berikutnya. Di slide berikutnya di Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, ya, di slide berikutnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Iblis, Hawa itu mengikuti kata-kata daripada iblis untuk makan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Yang iblis adalah wujud dari nabi palsu. Yang mengikuti ajaran daripada nabi palsu akan menderita
di dalam kelemahan mereka. Jadi Hawa yang mengikuti nabi palsu itu akan berada di bawah kekuasaan orang lain. Yang mengikuti nabi palsu akan kesakitan dan akan berada di bawah kekuasaan orang lain. Karena mereka memilih untuk berada di bawah nabi palsu dan bukan berada di bawah Tuhan. Menderita pertama, ya, dan berada di bawah orang lain. Karena itu menderita di dalam kelemahan mereka. Kesakitan kau akan melahirkan. Hawa sebagai wanita melahirkan dan dalam itu kesakitan. Di dalam kelemahan Hawa, dia akan menjadi kesakitan. Di dalam kelemahan Hawa, dia akan menjadi di bawah oleh suaminya. Jadi menderita. Itu sebetulnya bukan dari Tuhan. Tetapi karena Hawa jatuh dalam dosa mengikuti nabi palsu iblis. Itu konsekuensi daripada yang mengikuti nabi palsu. Oke? Berhati-hatilah. Ya, jangan mata kita gelap atau jahat. Lalu ayat 17 kepada Adam. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, yaitu Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tanah adalah pemberian dari Tuhan kepada manusia. Tetapi tanah tersebut yang dari berkat, yang karena kasih karunia, yang grace dari Tuhan, menjadi terkutuk karena Adam mengikuti dan bergantung pada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang mengikuti dan bergantung, mentuhankan pengetahuannya yang baik dan jahat, telah mengutuk dirinya dan harta miliknya. Dia akan menderita. Terkutuklah tanah karena engkau. Tanah Adam menjadi terkutuk. Harta Adam menjadi terkutuk. Ya, karena Adam meninggalkan kasih Tuhan, bergantung pada pengetahuan yang baik dan jahat. Oke, itu konsekuensinya dari yang bergantung pada pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, mereka mengutuk hartanya sendiri. Ya, lalu berikutnya di Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu dengan berpeluh. Engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Yang bergantung pada pengetahuan yang baik dan jahat harus mati. Dan mati itu satu-satunya jalan untuk Tuhan menjadikan ciptaan baru. Harus mati. Yang bergantung pada pengetahuan yang baik dan jahat. Harus mati. Yang menuhankan pengetahuan yang baik dan jahat. Harus mati. Tidak ada jalan lain. Harus mati. Ya. Tapi yang bergantung pada kasih Tuhan akan memiliki hidup yang kekal. Bangkit dan dari kematian dan memperoleh hidup yang kekal. Oke, jadi inilah. Berikutnya. Di slide berikutnya. Saya cepetin ya sekarang. Inilah yang akan terjadi bagi mereka yang terpesona pada pengetahuan yang baik dan jahat. Pertama, mereka akan suka mendengarkan orang lain yang dianggap ahli dalam pengetahuan yang baik dan jahat, dan daripada mendapatkan kebenaran melalui pohon kehidupan atau kasih Tuhan. Kedua, mereka akan tertipu oleh ajaran bahwa berkat Tuhan datangnya dari usaha manusia. Jadi hati-hati ya, kalau orang bilang shopping pengajaran ya, hati-hati ya. Saya udah bilangin ya. Yang berikutnya akan terkontaminasi dan akan mengkontaminasi keluarganya atau orang lain. Oke? Slide berikutnya. Inilah yang akan terjadi bagi mereka yang terkontaminasi oleh pengetahuan baik dan jahat. Mereka akan terobsesi dengan konsep-konsep kekudusan dan dosa. Mereka akan membuat sendiri konsep-konsep itu. Lalu mereka akan membuat formula teologi agamawi. Mereka akan melihat Tuhan sebagai Tuhan yang suka mencobai manusia, atau suka membuat manusia jadi jatuh. Mereka akan melihat Tuhan sebagai Tuhan yang suka menghukum. COVID dari Tuhan, begitu pikirannya. Itu ajaran palsu. Tuhan tidak pernah memberikan hal seperti itu. Yang mengasihi tidak pernah membuat seperti itu. Bapa yang baik tidak akan melakukan hal itu.
dan mereka akan suka bersembunyi di belakang ciptaan berkat Tuhan. Bisa status, bisa kemakmuran, kesembuhan, bisa bahasa roh, dan lain-lain. Itu yang dilakukan Adam dan Hawa, pencipta teologi macam-macam. Ya, mereka akan suka menyalahkan dan menghakimi orang lain. Mereka akan menderita di dalam kelemahan mereka. Dan secara tidak sadar telah mengutuk dirinya dan harta miliknya yang Tuhan telah berikan. Dan mereka harus mati. Ya, itu yang bergantung pada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke. Lalu apa yang terjadi? Di slide berikutnya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Semua yang hidup adalah keturunan Hawa. Semua keturunan anak bawah ikut terkontaminasi. Karena semuanya mewarisi darah dan tubuh dari Adam dan Hawa. Oleh buah pengetahuan baik yang jahat yang telah masuk ke dalam tubuh Adam dan Hawa. Semua terkontaminasi. Saya, you semua terkontaminasi. Ya. Lalu Kejadian 3 ayat 21, slide berikutnya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Kasih Tuhan tetap ada, dan kasih Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar dari kegagalan atau kesalahan manusia. Satu-satunya kasih Tuhan. Ya, Tuhan menolong. Satu-satunya jalan. Dan itu tetap ada di dalam kesalahan kejatuhan manusia. Oke? Lalu kita lihat berikutnya, apalagi di Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah sesungguhnya, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Berkat dari pohon kehidupan tidak Tuhan hilangkan, tetap ada. Tapi berkat tersebut tidak akan pernah didapat dengan tangan hasil karya manusia. Berkatnya tetap ada, tapi tidak bisa diambil oleh tangan manusia. Jangan sampai ia mengulurkan tangannya dengan kekuatan sendiri, mengambil buah dari pohon kehidupan. Pohonnya tetap ada, buahnya tetap ada. Tapi tidak akan bisa dapat dengan usaha manusia sendiri. Yang bergantung pada diri sendiri tidak akan pernah mendapatkan buah dari pohon kehidupan. Ya. Berikutnya. Slide berikutnya, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur. Ya, Taman Eden ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menjambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi berkat dari Taman Eden tetap ada, Tuhan tidak cabut. Itulah berkat kerajaan surga, tetap ada. Tapi berkat tersebut tidak pernah dapat melalui usaha diri sendiri manusia. Ditaruh malaikat kerup yang hanya nurut kepada Tuhan. Jadi jalan ke situ, ke Taman Eden atau kerajaan surga tetap ada. Kerajaan surga ini tetap ada. Tapi tidak akan pernah didapat dengan teologi dan usaha manusia. Ya, hanya Tuhan sendiri yang bisa. Berikutnya, slide berikutnya. Hanya Tuhan sendiri, karena kerup itu hanya menurut kepada Tuhan. Jadi hanya Tuhan sendiri yang dapat membuka jalan untuk kembali ke pohon kehidupan dan Taman Eden dengan segala berkatnya. Tuhan tidak pernah cabut dalam kasih-Nya, tapi hanya satu yang bisa buka jalan, Tuhan sendiri. Tidak bisa dengan usaha manusia sendiri, tidak bisa dengan teologi manusia, tidak bisa dengan agamawi manusia. Siapapun juga. Hanya Tuhan sendiri. Kerup itu hanya nurut kepada Tuhan. Oke? Slide berikutnya. Kristus sekarang telah datang untuk membawa kita kembali kepada pohon kehidupan dan Taman Eden. Dengan segala berkatnya. Dan kerup itu tunduk kepada Kristus. Hanya satu jalan. Melalui Kristus. Itulah sebabnya Yesus datang. Untuk mengembalikan pohon kehidupan. Berkat pohon kehidupan. Dan berkat kerajaan surga atau Taman Eden. Dan di Galatia 3 ayat 1 dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, ya, goblok, bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu?
Apa yang kamu lihat? Siapa yang memesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang segala itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Yesus Kristus telah datang dalam terang untuk menarik perhatian mata kita, supaya mata kita menjadi baik. Datang dengan terang supaya kita bisa melihat kasih Tuhan yang begitu sederhana melalui mata kita. Dan membawa kita kembali ke pohon kehidupan dan Taman Eden dengan segala, atau kerajaan surga dengan segala berkatnya. Tuhan datang untuk menarik perhatian kita. Lepas dari agamawi, lepas dari teologi, lepas dari pengetahuan yang baik dan jahat. Balik ke kasih Tuhan. Seperti itu. Oke? Slide berikutnya. Adakah kamu, hanya ini yang aku tahu daripadamu, ayat 2, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah dimulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi itu Tuhan ingin, setelah kita melihat kasih Tuhan, selalu tetap bergantung di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan akan menolongmu di dalam kegagalan, kesalahan, apapun juga. Tetap. Jangan hanya mulai di depan, mulai di roh, akhiri dengan daging. No. Jangan hanya mulai di depan, bergantung pada pohon kehidupan, lalu bergantung sama pengetahuan baik dan jahat. Jangan. Jangan hanya mulai di depan, bergantung pada kasih Tuhan atau roh Tuhan, kemudian bergantung pada teologi agamawi. Terusnya bergantung pada kasih Tuhan atau roh Tuhan. Roh Tuhan ya hatinya Tuhan ya kasih Tuhan. Ya, jadi lihatlah siapakah Tuhan itu. Tuhan tidak meninggalkan manusia yang pertama. Tuhan melihat manusia sebagai korban yang perlu ditolong. Berkat pohon kehidupan tetap ada untuk kita. Berkat kerajaan surga atau Taman Eden tetap ada untuk kita. Dan Tuhan mampu dan ingin memulihkan manusia dengan segala berkat yang ada. Satu-satunya jalan adalah melalui Kristus, Tuhan sendiri, yang setia mengasihi kita. Seperti itu. Ya. Jadi akhirnya, saya tutup di 3 slide pasal terakhir. Akhirnya, manusia tidak dapat berlindung pada usaha diri sendiri dengan membuat cawat dari daun pohon ara dan membuat formula teologi agamawi. Jangan pikir teologi agamawimu, siapapun juga orang itu, dapat melindungimu. Jangan pikir tidak bisa manusia berlindung pada usaha diri sendiri dan formula teologi agamawi. Ya, berikutnya, pohon-pohon yang dipakai di Taman Eden dipakai sebagai perlindungan. Manusia tidak dapat berlindung pada pohon-pohon berkat dari Tuhan. Apakah itu status, kemakmuran, dan lainnya. Jangan pikir pohon-pohon berkat. Jangan pikir pakai Injil kemakmuran atau pakai apalah teologi segala macam bisa berlindung di belakang dari berkat Tuhan, berlindung dari berkat Tuhan, berkat materi Tuhan untuk menggantikan Tuhan. Jangan pikir, tidak bisa. Manusia tidak dapat berlindung pada pohon-pohon berkat dari Tuhan. Tidak bisa. Ya. Jadi akhirnya Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Manusia hanya dapat berlindung di dalam Kristus, wujud dari kasih Tuhan. Hanya satu tempat yang aman, berlindung di dalam kasih-Nya, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu. Itulah Kejadian 3 dari awal. Ya, Tuhan itu sudah berikan semua kepada kita, tapi ingatlah hati Tuhan. Bergantung sama kasih Tuhan. Tuhan pulihkan semua kegagalanmu. Tuhan pulihkan segala kesalahanmu. Tuhan pulihkan segala hukum Taurat yang mengutukmu. Tuhan pulihkan semuanya. Hanya di dalam kasih Tuhan kita bisa berlindung. Hanya di dalam Kristus yang wujud dari kasih Tuhan kita bisa berlindung. Tuhan pulihkan semua. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Kita adalah korban di mata Tuhan yang harus ditolong, perlu ditolong oleh Dia yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga ya Tuhan, kami datang kepadamu
Bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau yang begitu hebat, yang Engkau yang selalu dan tetap mengasihi kami di dalam segala kekurangan kami, di dalam segala ketidaktaatan kami, di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala kesalahan kami, dan segala apapun juga ya Tuhan yang kami sadar dan apapun tidak sadar kami telah berbuat dosa ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau tetap setia, karena Kau mengasihi kami dan Kau ingin memulihkan kepada kami kebenaran dalam hidup kami, supaya kami mempunyai hidup yang benar, yang daripada Engkau, menurut standar-Mu. Dan kami mempunyai kekayaan dan berkat menurut standar-Mu, yaitu seperti Taman Eden dan seperti di kerajaan surga. Kau memulihkan itu semua kepada kami semua ya Tuhan, semua dari kami, karena kami semua sama di dalam Engkau. Kau akan mengasihi kami dengan kasih yang sama. Kau memulihkan kami semua ya Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk Stephen yang sakit. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, menyatakan dan menguatkan dia dan menyatakan kasih-Mu. Supaya Engkau sendiri ya Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan yang menyembuhkan dia. Memulihkan segala ya di dalam tubuhnya menjadi sempurna kembali. Menjadi baik, menjadi sembuh ya Tuhan, karena Engkau. Karena Engkau mengasihi Stephen dan Engkau mengasihi seluruh keluarganya. Engkau mengasihi mereka dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, Engkau yang bekerja, Engkau yang menyatakan, dan Engkau semua yang berkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dan saat ini kita terusin ya, kita mau ada perjamuan kudus, ya. Jadi kita bisa ambil sendiri-sendiri ya. Dan saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Ya, siapkan roti dan anggur ya. Kita bisa ingat akan Tuhan Yesus. Perjamuan kudus untuk mengingatkan kita kembali kepada kasih Tuhan melalui Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Karena kasih-Mu ya Tuhan yang begitu baik, yang memberikan kehidupan tubuh-Mu bagi kami. Kami terima ini semua di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan, ini lambang hidup baru dan segala berkat kerajaan surga yang Tuhan begitu baik berikan. Kita ingat akan kasih-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Kau mengingatkan kami terus ya Tuhan akan kasih-Mu. Karena Kau ingin kami selalu diberkati oleh kasih-Mu. Yang tidak pernah lalai, yang selalu ada pada kami. Dan Kau ingin kami selalu ingatkan kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk Kau mengingatkan kami terus akan kebaikan-Mu. Karena Kau sungguh baik. Dan kami menerima semua karena kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu yang begitu sempurna. Telah memberkati setiap dari kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Rosma untuk tutup. Hari ini sedikit announcement. Hari ini ada discipleship class jam 2. Ya, seperti biasa minggu pertama. Kita akan doa. Mungkin kalian nggak tahu, Anita mamanya masuk rumah sakit karena ginjalnya sudah mulai lemah ya. Jadi lagi di opnam. Kami juga akan doa untuk Anita, mamanya Anita yang lagi di opnam karena sakit lemahnya ginjal. Udah diabetes jadinya ginjalnya agak kurang berfungsi dengan baik ya. Kami akan doa dan Anita lagi hampir tiap hari ya, atau tiap hari di sana untuk jaga ibunya. Jadi kami akan doa untuk Anita dan also Evan ya. Saya belum dapat kabar Evan mamanya sama opanya
we pray that they are fine, and we will continue to pray for them. And also Stephen, yeah. Let's pray and close the service, yeah. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord. We thank you that you send Jesus, your Son, as a covering for us, a covering for all our failures, a covering, Lord, for all our sins, a covering, Lord, that shows how much and how great your love is to each and every one of us. That through Christ, your only begotten Son, we have life, and life in abundance in Christ, Lord. We pray, O Lord, for Anita's mom that's in hospital, Lord, for her kidney, Lord, that's getting weaker, Lord, each and every day, Lord. We just continue to believe the healing, Lord, that you have for her mom, Lord, and the whole family, Lord. We just thank you, Lord, that you are watching over Anita's mom in the hospital, Lord, that you will heal her kidney, Lord, and bring it back to life again, Lord, that it will not be weakened, it will not deteriorate, but it will get better each day, Lord. We also pray for Efan's mom and grandpa, and also Stephen, Lord, that is going through COVID, Lord. I just pray, Lord, that you touch them, that your healing is always there for them, that you heal them in your awesome, mighty name, Lord. But most of all, Lord, that you give them the healing that they need, a quick recovery, Lord, from COVID, Lord, that they'll be back and they will enjoy life. They'll be able to breathe again, that they'll be able to know the life that you have given them, Lord. And we just thank you, Lord, for the healing, Lord, that is for each and every one of them. And as for us, Lord, we always remember as we take communion, Lord, how great is your love for each and every one of us, that you gave your only Son, Lord, that we might have life and have it in abundance in Christ, not the things that doctrines that we used to understand, Lord. But now, Lord, we know that the life comes from you. The tree of life, the very life itself, comes from you, the giver of all lives, Lord. And Lord, we just thank you, Lord, for that. We thank you, Lord, for your amazing love. We thank you, Lord, for your amazing love that always protects, always covers, always forgive, always love, always help, always guide each and every one of us, and always faithful to each and every one of us, Lord. We thank you, Lord, for that. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy Sunday, everybody. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday.